Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Kala. Ini sekarang kita lagi ada di tempat Enyon. Alhamdulillah kedatangan dari tim teman-teman dari Bumi Kala. Nah, ini maghrib tanggal sekarang 23 September 2020. Alhamdulillah kita semoga saat ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah dari teman-teman sahabat Bumi Kala yang akan melakukan suatu cara coret yang mau melihat leluhur Kang Enyon. Nah, ini memang kontennya isinya kayak gini-ginian keren dan ini wajib ditonton. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe gratis. Hari ini kita mau sama Kang Enyon kan. Nah, Kang Enyon sendiri Percaya nggak? hal seperti ini? Kodam Insya Allah percaya itu dalam arti kata kita terlepas dari unsur TBC. Jadi tidak ada yang mau bikin Ya. sketsa. Jadi hal-hal kayak gitu kan terlepas dari tahayul bid'ah khurafat. Ya hanya sebatas pengingat ataupun reminder silahkan. Kalau pribadi saya yang terlepas dari itu memang kita melihat hal-hal kayak begitu kan setidaknya ada ya. Jadi kita juga nggak tahu leluhur kita kayak gimana. Tunggu aja. Tapi sebelumnya udah pernah dengar cerita leluhurnya Kang Enyon atau pernah ngeliat fotonya atau segala? Belum. Kalau leluhur saya itu belum. Yang dari bapak, kakek saya pernah lihat. Uyutnya belum. Kalau kakek dari ibu udah pernah lihat, uyutnya belum. Kalau kakek dari bapak saya belum lihat sama sekali. Karena memang waktu saya lahir juga udah nggak ada. Kode ayah. Nah, hari ini kita akan mau mencoba untuk sketsa leluhurnya Kang Enyon. Saat melakukan perjalanan, hal mistis apa yang pernah terjadi yang menurut Kang Enyon itu di luar logika dan manusia? Apa ya? Pernah nggak Kang Enyon? Ngalamin sih pernah tahun berapa tapi saya lupa. Pertama saya pernah bawa bunga Kamboja. Kamboja itu saya bawa dari Bali. Saya masukin ke bagasi. Bagasi itu mobil itu bawanya lari-lari terus. Dan tiba-tiba nabrak. Padahal mobil dalam kondisi fit, rem kondisi cukup baik, semua juga standarnya oke. Penerangan lampu pada malam hari oke, kondisi pengemudi dalam keadaan fit, ya kan, walau ketika itu ya tiba-tiba mobil ketarik pengen ngejedutin ke mana gitu. Akhirnya ketika kita berhenti pas malam-malam jam 3:30 sampai subuh itu ada kiai yang bilang bahwa yang kita bawa ini ada semacam darah yang nempel di pohon Kamboja itu. Ternyata pas waktu saya ngambil Kamboja itu lupanya nggak izin tuh ya. Jadi belum selang beberapa waktu itu ada kecelakaan di situ dan ada darah yang menempel. Nah, saya lewat situ kan dalam kondisi macet atau berhenti, saya ambil karena menarik ya kan, bunganya bagus tuh. Ya kan Kamboja kan kuning. Jepun itu kalau bukan Kamboja kuburan, kalau Kamboja kuburan kan putih. Ya. Ini kan kuningnya kuning pekat. Tarik kita bawa ke sini. Atau udah kan itu aja gitu. Itu pertama. Yang kedua pengalaman itu waktu kita bawa penumpang umum itu kita bawa waktu ke daerah Jogja. Daerah Jogja ini mobil ini tidak digerakkan ke jalur utama tapi ke jalur pinggir. Dan itu saya sempat rame karena kita bekerja sama dengan operator angkutan umum. Mobil itu tiba-tiba ketika
ketika kita berangkat dari Bekasi itu digerakkan ke arah pesisir selatan dan jalurnya nggak umum. Setelah saya posting, ada penumpang yang waktu itu minta diturunkan di tengah jalan, padahal dalam daftar list itu dia nggak ada turun di situ. Nah ketika kita turunkan di situ, ternyata orang itu menghilang. Kita kan kepo, ya kan? Keponya ini ya kalau kondisi kayak gitu antara kita nggak berserah diri, karena waktu kita nginjek gas itu, sebelum nginjek gas, kebetulan itu saya nyupir sendiri. Ya kita kan dalam doa kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Kita menggerakkan mobil ini biar Allah yang menggerakkan, tidak ada daya upaya kecuali Allah yang menggerakkan, kan kayak gitu. Ya selebihnya kan kita berserah diri. Nah pada waktu orang itu turun, tiba-tiba kita nengok belakang, karena itu nanyain bagasinya mana, orangnya hilang. Nah orangnya hilang, terus kepo lah kita nyariin punya kurang lebih sekitar 1 menitan lah, dari ke depan, ke belakang, kagak ada. Dan nggak lama di depan kita itu, di depan jalan itu ada kecelakaan hebat. Itu nggak jauh dari kita, kurang lebih sekitar 500 meter. Deponya itu begitu di patu, itu rame banget. Nah, tapi kembali lagi ketika tadi kita berdoa itu tawakal tuh Allah, jadi kita nggak ada yang kecuali ketika Allah menggerakkan kita untuk berhenti. Dan orang itu saya nggak tahu ya, mungkin malaikat atau apa, yang pasti ketika berhenti itu kita menahan mobil itu untuk jeda waktu yang ditentukan. Bener ya? Ya kan? Katanya di depannya tuh ada benturan mobil kecelakaan yang hebat banget. Nah itu pengalaman yang kedua seperti itu. Kita bersyukur, alhamdulillah diberikan keselamatan. Terus pengalaman yang ketiga itu waktu di daerah Alas Roban. Sekarang udah nggak lewat lagi Alas Roban, lewat jalan tol Trans Jawa ya. Alas Roban itu sering banget saya menemukan pengalaman hal-hal yang aneh-aneh gitu. Jadi mobil itu melintasi, kalau bis itu kan nggak bisa lewat ring road kan, ataupun lewat bypass itu agak jauh. Jadi kalau lewat jalur lama, kita kebetulan ada servis makan, jadi harus melintasi alas hutan. Nah, melintasi hutan itu, Alas Roban itu kalau nggak salah ada dikenal dengan 12 atau 13 tikungan, yang 9 itu yang angker. Jadi di situ ada tikungan yang melingkar, yang di ujung itu 9, 10, 11, 12, jadi 12. 9 itu melingkar, itu kita berhenti di situ karena mobil tiba-tiba mati. Nah ini mobil elektrik, kalau zaman sekarang apa injeksi, tapi kalau di bis itu elektrik. Jadi tiba-tiba semua kelistrikan mati. Kalau ini mati kelistrikan, otomatis nggak bisa jalan. Nah ketika kita netralin, refleks mengucapkan astagfirullahaladzim, mobil nyala lagi. Nah, ya mungkin hilap kali ya, kita mungkin mengemudi terlalu sombong, ya kan, ngerasa hebat, kita sudah melewati orang segala macam, mobil kecil, mobil besar. Wah, ketika kita di situ kita diingatkan sebenarnya. Dan alhamdulillah akhirnya sistem rem pun juga dapat berfungsi dengan baik. Oh kalau nggak walau alam kita nggak tahu. Itu karena mobilnya mobil elektrik, jadi semuanya kunci. Tapi alhamdulillah langsung refleks ucap astagfirullah, akhirnya mobil jalan lagi. Itu aja sih. Banyak banget pengalaman yang nggak mungkin bisa diceritakan. Pasti mungkin teman-teman bisa punya pengalaman yang berbeda dan yang sama. Halo Pak Mias, udah dibikin sketsanya cepat sekali, tangannya geraknya cepat banget. Katanya sih bukan dia yang gambar. Lah yang gambar siapa berarti? Tangannya tangan saya, Kang. Apa? Saya yang gambar, Kang. Kok tadi kok bisa gitu? Itu seperti apa? Kayak print, Kang. Jadi tanpa penghapus, tanpa di stop. Nanti kalau di stop nanti bisa auranya udah lain. Makanya kalau disuruh gambar ulang belum tentu dapat seperti ini lagi gitu, yang kedua gitu. Walaupun nyontoh gitu kan, belum tentu dapat auranya itu seperti gambar yang pertama. Nah, kalau mengenai gambar ini sebenarnya sosok leluhur dari pihak ayah. Sosok leluhur dari Sebelah ayah, jalur ayah. jalur ayah. Nah, kalau kita telusuri masa beliau ini cukup jauh di atas aku. Bisa mungkin 5 sampai 6 tingkatan ke atas lah. Oh berarti ini kakeknya ayah gitu? Lebih ke atas lagi ya. Oh iya. Karena dulu itu beliau ini termasuk tokoh di daerahnya yang menyebar Islam, yang
kita bisa bilang itu kalau penyiar lah, siar gitu kan, siar agama namanya. Nah, kita akan bercerita dari masa muda beliau. Nanti Akang sendiri bisa confirm ada kesamaan nggak sama sosok beliau. Tapi mungkin sebelum itu kita jelasin dari awal dulu ya, kenapa sosok ini ada pada Akang gitu. Nah, ada sama Akang gitu, misalnya menjaga dan lain-lain gitu. Sebenarnya simpelnya gini, bukan berarti ruhnya Akang, ruh dari leluhur gitu, tapi hanya spirit, jiwa leluhur itu yang ada sampai sekarang gitu. Nah, bentuk jiwanya itu apa? Macam-macam. Itu pecahan-pecahannya itu bisa berbentuk perasaan, memori, pikiran-pikiran dan lain-lainnya gitu. Contoh kayak Akang sekarang hidup, ketika meninggal yang mati fisik, jasad, ruh udah ada tempat gitu. Nah yang tinggal di tempat itu jiwa kan. Nah jiwa itu yang terpecah gitu, terpecah dalam bentuk tadi yang perasaan, pikiran, memori dan lain-lain. Itu nanti akan mencari wadah baru ke keturunan Akang. Belum tentu ke anak langsung, bisa ke cucu, bisa ke cicit, bisa lebih jauh yang sesuai sama karakteristik ataupun energi yang sekarang gitu. Makanya bisa saya bilang kenapa sosok beliau yang ada sama Akang itu karena banyak kesamaan dari karakter, sifat maupun energi. Mungkin simpelnya itu satu frekuensi lah sama sosok yang ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari karakter beliau ini sebenarnya misterius kan. Misterius itu dalam hal orang susah menebak. Sosok leluhur saya berarti 5 di atas tingkatan saya. 5 di atas tingkatan saya. Berarti saya adalah generasi yang ke-7. Kalau itu paling dekat, bisa lebih gitu. Jadi kan misalkan ini saya punya ayah. Ayah saya kan generasi ke-6. Ya. Nah, berarti ini adalah generasi 5 di atasnya. Bisa. Berarti saya 7, ayah 6, kakek 5, uyut 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi yang tampil di sosok ini adalah leluhur Kang Enyon dari ayah. Dari ayah. Terus yang ngikut di sini. Ngikutnya itu sebenarnya bukan berarti yang kayak saya bilang tadi kan ruhnya menjaga Akang sekarang itu enggak gitu. Tapi lebih pada itu spiritnya tadi, jiwanya itu ada pada Akang sekarang gitu. Dalam wadah Akang sekarang yang bisa kita bilang itu pengaruh yang paling utama itu biasanya dari segi karakter ataupun sifat. Karakter sifat yang dibawa beliau gitu. Dan kita lihat kalau karakter beliau ini sebenarnya yang saya sebut tadi misterius. Nah, misterius itu dalam hal gini Kang, sulit ditebak. Jadi dia punya raut muka itu nggak bisa ditebak. Mau lagi senang, sedih, orang nggak tahu gitu. Jadi tipe yang tertutup sebenarnya beliau ini. Tipe tertutup dalam artian dia nggak mau diusik orang, ataupun kebalikannya dia nggak mau ngusik orang. Makanya lebih memendam jadinya. Ketika dia punya masalah atau apa itu lebih senang dipendam sama dia. Tapi di luar itu sebenarnya gini, orang melihat dia dulu itu sosok yang ceria kan, berbaur, gampang berbaur dan lain-lain. Padahal nggak begitu aslinya gitu kan. Nah, dia punya sisi dalam dia yang sengaja dia simpan dalam-dalam gitu. Cukup dia yang tahu gitu. Dan dia pandai bukan ini ya, sandiwara gitu, tapi menyesuaikan diri. Misalnya di kelompok A, kelompok B, kelompok C, masuk ke kelompok A dia menyesuaikan dengan karakteristik si kelompok itu gitu, berbaurnya ke situ gitu. Ke B dia menjadi B di situ gitu. Tapi tetap ada batasan gitu. Batasan dalam artian dia itu punya garis yang tidak boleh dilewati gitu. Bisa bergaul sama orang sebaris garis itu gitu. Nah, bisa lebih dalam bisa gitu. Tapi nggak semua orang bisa masuk ke ruang lingkup dia lebih dekat gitu di hidupnya gitu. Jadi makanya saya bilang tadi sosok beliau ini terutama di masa mudanya itu kalau bahasanya belangsak. Belangsak itu artian sangat liar dulu beliau masa mudanya. Liarnya itu dia mengembara kesana kemari gitu.
tapi dia sendiri dulu itu belum tahu apa yang dia cari gitu. Keluar dari rumah itu dia belum tahu. Pokoknya dia mau bebas saja, nggak suka dikekang gitu kan. Nah, kalau di keluarga sosok ini dia kaku dulu, kaku itu maksudnya nggak bisa ngomong secara langsung gitu, sayang sama orang tua, sama kakak adik, nggak, dia bukan tipe yang seperti itu gitu. Tapi menunjukkannya itu dengan perbuatan, dengan apa, jadi bukan orang yang lebay-lebay dengan ucapan lah gitu, dia sosoknya bukan yang seperti itu gitu. Tapi di luar dia bisa berbaur ataupun apa, kelihatan berbeda dari di rumah sama di luar gitu. Kalau di luar dia sosok yang itu tadi kebanyakan diam gitu, jadi hanya mengamati lah gitu, mengamati. Kalau di rumah beliau jadi orang lihatnya bisa jadi dua sosok yang berbeda gitu kan, dua karakter yang berbeda. Nah lanjut di masa mudanya itu beliau banyak ikut organisasi di masanya gitu dulu, banyak di masanya, ibarat kata sampai beliau itu khatam lah, bisa disebut khatam dalam dunia hitam lah gitu. Beliau gitu udah menjabani segala macam lah gitu, beliau ini sampai akhirnya sebenarnya gini, beliau sendiri sadar dalam diri dia ada sesuatu yang orang nggak punya, spesial gitu kan. Tapi masih ditahan-tahan beliau. Kenapa? Karena beliau belum siap untuk menuju ke jalur itu gitu. Makanya beliau dulu mau puas-puasin dulu nih, sampai waktu yang pas. Nah baru beliau melangkah satu step ke kehidupan berikutnya gitu. Nah, banyak ikut organisasi. Nah awal mula beliau ini dulu, kalau kita bilang sebut pekerjaan, saya agak susah pekerjaan karena kan beda bidang lah. Yang dulu sama sekarang itu di era beliau ini kan nggak ada bisnis bus, itu nggak ada gitu kan, belum ada kendaraan yang gitu kan. Tapi tetap semacam bisnis juga beliau ini, dan punya pandangan itu sistematis lah, orangnya sistematis. Jadi sistematis itu dalam hal nggak neko-neko, dia tahu kontrol diri, cukup gitu. Jadi bahasanya apa ya, ambisiusnya nggak terlalu besar gitu, ambisinya itu nggak terlalu besar gitu. Tapi balik lagi itu yang dilihat orang gitu. Padahal dalam diri beliau itu punya ambisi yang sangat besar, tapi nggak kelihatan. Dan beliau bukan tipe orang yang frontal, tapi ambisi itu disimpan. Tapi dalam hati beliau paling sering bilang itu ya tunggu waktunya, ntar juga pasti lihat gitu, tanpa ngomong besar kemana-mana gitu kan. Makanya beliau ini sosok yang tidak suka berdebat, cenderung menghindari pertengkaran dan lain-lain gitu kan. Yang ada pertanyaan kan? Nah, pertanyaannya tadi kan jenengan sebelum mulai ini kan tadi habis sholat maghrib, tulis nama saya, nama lengkap, bukan Enyon kan, tulis minta nama asli saya. Terus tiba-tiba jenengan megang pensil sama kertas tadi. Nah itu ngerasa gak kalau jenengan tuh nyoret-nyoretnya itu di bawah alam sadar? Ngerasa kan? Nah, kalau saya sebagai orang awam sih, terlepas dari sudut pandang seorang seniman itu beda. Jadi ya setiap orang ya tadi punya kelebihan masing-masing. Terlepas dari itu berbeda kalau misalkan ini para pemirsa pada nonton tadi kan, kalau saya melihatnya bukan dari seorang sisi gambar seniman. Ada seniman memang, seniman itu melukis, melihat foto, sedikit sketsa. Nah kalau ini ketika nama tertulis tersirat di sini, langsung bikin orang dan yang tampil itu sosok wajah ini kan. Nah berarti pasti dengan bikin-bikin itu waktu itu nggak sadar. Kalau dibilang sadar kan. Tapi yang tangan itu gerak-gerak itu apa intinya ya, jadi lepas, nggak mikir, terus nggak ditahan, pokoknya ngalir aja. Nah kenapa yang diambil dari sudut leluhur ayah saya? Kenapa nggak ada dari ibu apa? Karena tadi saya bilang lebih dominan dari ayah. Lebih dominan. Makanya mungkin saya yang nanya sekarang, dari penjabaran tadi
ada kesamaan atau banyak kesamaan atau gimana, Kang? Kalau saya rasa banyak kesamaan. Hampir 90%. 90%. Jadi ya jadi dibacain juga ya karakter Kang Enyon itu. Tapi ya alhamdulillah sih. Saya bang sifatnya itu ya dalam bergaul apa tadi, dalam bersahabat, dalam berkehidupan sosial, dalam berbisnis. Ya kasarnya kayak gitu nggak terlalu pusing, dan saya nggak terlepas. Kita senang yang namanya mengumpulkan materi. Orang pasti semua juga berbicara materi pasti senang. Tapi saya sifatnya nggak terlalu keduniawian. Maksudnya ya ngalir aja sampai yang ini juga saya beli mobil ini, bis ini kan nggak terlalu maksain harus beli bis yang bagus, utang, DP, ngambil mobil juga. Tergantung kapasitas saya punya uang misalkan 100 juta. Gak mungkin saya nggak mau nge-DP-in mobil misalkan. Kepengen sih hasrat, aku kepengen tuh punya tetangga sebelah gitu, kayak ada Arwin punya Pajero, DP 100 juta gitu kan, angsuran sekian. Saya nggak kayak gitu. Misalkan ada uang 100, saya berdoa sama Allah, istikharah ya. Nah itu tadi kita kembalikan lagi, semua kita libatin Allah, apapun sebut nama Allah. Jadi dengan 100 juta itu saya berharap, aduh ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih ini mobil sama Allah di kendaraan buat nganterin istri, anak-anak nyamannya seperti Pajero gitu. Alhamdulillah dapat aja tuh yang saya pakai sekarang. Nah itu Allah kasih, dan harganya mungkin saya dikasih lebih uangnya, enggak saya beli 100. Nah kayak gitu-gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Nah, sama kayak bis kayak begini juga kan, ini kan satu lingkup yang real ya, maksudnya di depan mata ini bisa lihat. Kepengen sih bro punya mobil bis bagus-bagus, lu DP 500 juta, daripada saya DP 500 juta, tawarin saya beli mobil cash 400 juta gitu kan, kasarnya gitu. Iya kan, saya bagus-bagusin, yang penting nawa itu tadi usahanya jalan, ada karyawan yang bisa kita hidupin sebagai amanat. Oh kita ini sebagai infrastruktur rezeki loh. Nah jadi maksudnya dari doa-doa karyawan saya, kru-kru saya, mudah-mudahan usahanya berkembang, dan yang penting kan roda usahanya kan jalan. Jadi kayak gitu, nggak neko-neko. Nah terus masalah yang lain-lain, ya kurang lebih sekitar 3 tahun dulu lah dalam berkehidupan berorganisasi saya pernah crash ribet. Sekarang nggak pusing, tapi di pikiran saya kayak gitu kan. Jadi ya hal-hal kayak penjabaran tadi sebenarnya dalam Islam itu nggak ada. Ya sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang hal-hal berbau seperti ini. Jadi ini kan hampir sama dalam budaya lain ada yang disebut reinkarnasi. Nah tapi memang karena kita belajar budaya, kita belajar tahu ngerti tentang budaya, jadi memang ada siklus generasi ke-7 itu. Baru saya baru ngomong sama istri saya. Jadi sifat kita sekarang ini itu timbul dari generasi ganjil, bisa 1, 3, 5, 7. Nah ini sorry Kang, dipotong, lanjutin akan lagi. Sebenarnya bukan reinkarnasi Kang. Kenapa? Bukan, enggak ada, maksudnya dalam budaya lain disebutnya reinkarnasi. Kalau dalam Islam tidak ada. Tapi memang sosok yang ada mengikuti ke dalam jiwa kita adalah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, jadi apa ya bahasanya? Makanya sebenarnya gini, bingung bahasanya itu susah. Makanya saya sebut tadi bukan ruhnya kan, bukan ruhnya yang ada pada kita, dan juga bukan tubuh kita tapi jiwa dia, bukan gitu ya. Kita sebetulnya memang kita gitu. Cuman itu tadi pecahan-pecahnya tadi itu yang ada sangkut sedikit gitu, makanya mengikut. Nah itu makanya kadang ada bakat dari situ, terus dejavu dari situ juga gitu, ataupun kadang kita ke suatu tempat dan itu nggak asing, kayak pernah gitu. Bukan berarti kita pernah hidup di masa lalu gitu. Makanya di kita juga kan di tim Bumi Kala, salah satu misinya itu kan meluruskan hal-hal yang kayak gitu, yang klinik, yang mistik, yang terlalu fanatik. Kita meluruskan yang kesana gitu. Kenapa? Karena semua hal itu masih bisa pakai logika sebenarnya gitu kan. Dan apa? Kita pendekatannya itu tadi sebenarnya sih nggak neko-neko lah Kang gitu kan, untuk ininya kan. Jadi meluruskan hal-hal yang gitu aja Kang, yang pandangan-pandangan yang orang yang terlalu membelok gitu, terlalu
Nah gitu kan. Jadinya menyimpulkan tahayul bro. Ah, Harusnya kan tidak. iya. Jadi memang hal-hal kayak gitu sebenarnya ya semua teman-teman ketika kita berbicara ya lo muslim lo Islam tetap kita tidak bisa menyalahkan persepsi ataupun statement masing saya simple ya maksudnya ya nggak tahu terlepas dari sifat beliau karakter yang digambarkan panjenengan itu jiwa-jiwanya ada di saya. Iya. Saya ngerasa iya. Jadi akurat 90%. Selebihnya kita serahin kepada Allah. Memang nggak tahu ya ngomong apa. Cuman antara terpesona, ya kan, kagum. Saya nggak melihat situ proses oret-oret. Iya. Ya tadi ya, ini saya mengkritisi. Saya asik di sini melihat karena tidak ada rasa juga penasaran saya. Saya main handphone, ini asik coret. Namun ketika foto ini selesai, kok saya ngerasa kenal gitu. Iya. Nah, kerasa kenal itu, ya itu saya bilang, kok ini dari turun ayah saya. Jadi ide dari bapak jalurnya ngambil. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi memang kontennya bagus. Ya. Untuk pemirsa Bumi Kala jangan sampai lewat setiap konten per konten. Tetap halal pokoknya. Jadi tim kreatifnya keren. Nah, terus lagi kembangin. Ada lagi yang mau sampaikan nanti? Cukup meninggal. Itu ya. Sudah. Tapi ya, apa ya, subhanallah banget deh pokoknya Kang Enyon malam ini benar-benar kedatangan tim tamu spesial buat teman-teman sahabat Bumi Kala. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nantikan setiap konten per kontennya, jangan sampai lepas ketinggalan. Gratis daripada nonton yang aneh-aneh, iya kan? Ini kan nonton beginian, sos, orang rewel, halal pokoknya. Oke, demikian itu saja yang bisa kami sampaikan buat teman-teman Kan? yang ketip. Semoga Atur sukses nuhun, selalu. Kang. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mudah-mudahan Allah bukan saya dan juga kita semua. Ya. Usikum wa iyaikum taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.